Hai guys, kembali lagi di channel FLM Studio. Hari ini kita akan ngebahas NDI 5. Buat teman-teman yang bingung, NDI apaan tuh? Bisa nonton video kita yang tentang penjelasan NDI. Nah, buat teman-teman yang udah sangat-sangat tidak asing dengan NDI, yang udah sering menggunakan NDI, dalam video kali ini gue akan ngebahas apa aja sih yang baru dengan NDI 5 ini. Apa sih perbedaannya dengan NDI 4? Terus gue akan ngebahas run through nih NDI tools yang terbaru. Ya, mungkin NDI toolsnya ada yang masih sama, ada yang baru, yang sama dengan yang lama, apakah benar-benar sama atau ada perbedaan, ada update atau apa, who knows. Gue akan ngebahas sedikit-sedikit, tapi ini bukan tutorial yang detail tentang masing-masing tools ya. Gue akan hanya run through aja kegunaannya apa masing-masing, dan mungkin nanti dalam video terpisah gue akan ngupload video tutorial yang tentang masing-masing toolsnya. So, buat teman-teman yang belum download NDI Tools 5, bisa langsung aja ke Google, pastinya ketik NDI akan langsung muncul www.ndi.tv. Bisa langsung ke NDI Toolsnya atau bisa ke halaman utamanya ya. Ini NDI Toolsnya, kalau klik ke halaman utamanya akan langsung, wah, tulisan gede nih, NDI 5. Now the whole world is your studio, available to download. Nah, mantap. Klik download, pasti langsung dibawa ke NDI Tools. Ya, ini adalah list toolsnya. Kita akan ngebahas ini sebentar lagi. Untuk mendownload tinggal klik download aja. Gue akan ngebahas yang Windows ya, tapi ini bisa digunakan untuk Mac juga, tapi bisa dilihat toolsnya lebih sedikit. Untuk mendownload kalian harus masukkan nama bla bla bla, nanti akan dikirim download link ke email kalian. Silahkan di-download dulu dan di-install. Setelah kalian install, akan muncul welcome message nih, seperti ini. Waktu install NDI 4 nggak ada ya. Ketika install NDI 5 muncul welcome note. NDI is by far the world's most popular video production IP standard, Internet Protocol Standard ya. Dan ini memang betul ya, NDI yang paling heboh yang mendunia, digunakan dalam segala macam production. Dan di sini juga dia bilang seperti web pages ya, NDI feeds are instantly available to multiple supporting application and devices, even on a standard 1 gigabit network. Dan ini benar banget ya, sebenarnya kita sering banget untuk production kecil hanya menggunakan switch hub yang 1 gigabit yang nggak mahal ya, sekitar 200 ribuan, nggak sampai 300 ribu, dan kita tetap bisa menggunakan NDI tanpa masalah. NDI is resolution and frame rate independent and delivers ultra low latency high quality audio and video. Oke, ya kita lihat, kita akan tes. Ini gue juga baru ngedownload hari ini, jadi gue belum ngetes produknya, tools yang barunya. Broadcasters appreciate its embedded alpha channel. Dan ini bener banget ya, kita kalau lagi production itu ketika kita mesti ngirim alpha ya, yang transparan, file-file yang ada transparansinya, itu ribet kalau menggunakan HDMI karena tidak bisa mengirim transparansi. Tapi dengan NDI, alpha channelnya bisa ikut juga. So, please enjoy this powerful set of NDI tools. Let's check it out. Let's go. Dan ini dia NDI tools yang terupdate. Ada 11 ya, ada 11 tools. Dan mungkin kita akan ngebahas satu-satu, mulai dari yang paling atas kiri ya. NDI webcam input, dan kita bisa klik untuk learn more ya. Bring NDI into any application as a webcam source in 4 easy step. Oke, install. Oke, launch NDI app. Oh, ini jika kalian menggunakan aplikasi NDI ya, aplikasi NDI. Terus bisa diaktifkan webcam inputnya, diaktifkan NDI toolsnya. Terus habis itu right click webcam inputnya, dan bisa di input ke semacam OBS ya, kayak OBS atau yang lain. Pokoknya kita coba sedikit kali ya. Oke, so gue akan menyalakan aplikasi ini ya, start NDI Cam yang di HP gue. Kelihatan ya, bocor. Oke, ini untuk nge-capture muka gue. Taruh sini. Oke, ini udah live. Dan sekarang artinya next stepnya adalah, oke, ini dia sudah ada ya webcam inputnya. Klik kanan, dan ini sudah muncul ya input dari HP-nya, karena ini menggunakan jaringan yang sama ya, menggunakan WiFi. NDI Cam. Klik. So ini artinya ini untuk memilih
apa sih input yang mau di capture ya. Oh, capture inputnya ini. Nah, outputnya kemana? Artinya outputnya dia ngelemparnya itu nge-translate ini sebagai webcam input seperti OBS punya ini ya. OBS kan ada virtual kamera ya. Virtual kamera yang ini. Jadi ini fungsinya sama seperti ini. So, gue akan tes di Zoom. Sini gue udah membuka Zoom ya. Dan kita akan tes untuk input videonya. Di sini ada New Tech NDI Video. Coba. Nah, berhasil ya. Artinya untuk webcam input ini fungsinya adalah mengambil sebuah input NDI, nggak harus kamera ya sebenarnya. Sebenarnya kalau gue mau ngirim dari Vmix juga bisa. Gue akan coba. Ini dari Vmix-nya menggunakan kamera mirrorless-nya. Vmix output 2. Nah, ya. Sekarang ini ngambil dari Vmix. Jadi input NDI apapun ditranslate sebagai webcam input ya untuk Zoom, Google Meet dan sebagainya. Mantap. Kita lanjut ke tools berikutnya ya, kita ke arah bawah ya. Ini ada NDI Test Patterns. Learn more. Welcome to NDI Test Patterns. Send a reference signal to another NDI device on your network to confirm connectivity and enable audio and video calibration. Luar biasa. Ini gue rasa sangat-sangat membantu ya, karena kadang-kadang sering banget ya kita tuh lagi mau nge-setup produksi apa gitu kan ya, terus udah nih misalnya ada 3 PC atau beberapa laptop segala macam, terus kadang-kadang kita ada isu sama NDI, pengen ngetes NDI-nya, kadang-kadang tuh harus kayak buka OBS dulu atau buka Vmix dulu, terus coba kirim, terus buka pakai Studio Monitor segala macam. Mungkin kadang-kadang kita cuma pengen sekedar ngetes aja nih, udah connect belum sih, udah aman belum sih. Dan sekarang menggunakan di Test Patterns ini, kalian nggak perlu buka aplikasi-aplikasi lain, tinggal ngetes aja menggunakan tools ini. Jadi menurut gue sih ya, ini lumayan berguna. Anyway, kita lanjut ya. Oke, run test patterns ya, jalankan aplikasinya. Klik or tap select a test pattern. Oh, ada banyak option ya. Nanti kita lihat. Supports images with embedded alpha. Siap, berarti bisa juga gambar yang ada alfanya, yang ada transparansinya. Langsung aja kita tes. Oke, setelah kalian nge-start aplikasinya, ya ini sudah dilihat test patterns sudah. Gue select dan muncul sebuah window ya, dengan banyak sekali option template-template yang ingin dikirim untuk sebagai sinyal testingnya ya. Dan kalau kalian mau menggunakan file sendiri, di sini ada tombol plus ya, bisa milih file sendiri yang mau dikirim. Dan di sini ada juga untuk audio, jadi bisa ngetes juga nih. Ini sinyal NDI-nya sudah bukan hanya cuma ngetes untuk ngirim gambar, tapi juga untuk sinyal audionya. So, kayaknya udah nggak perlu mencatat apa-apa lagi ya. Jadi tinggal aktifin test pattern, pilih, select, dan audionya, dan sudah akan langsung terkirim ya sinyalnya. Kita akan tes di OBS. Nah, ini masih source NDI dari Vmix ya. Kita akan ganti ke ini dia, test pattern. Sudah berhasil ditangkap dari OBS. Dan muncul gambarnya. Dan apakah ini sepertinya ada audio juga ya? Coba cek, ganti gambarnya 709, dan untuk audionya mungkin coba di -8. Oke, gambarnya berubah ya. Oh iya, ini -8 kira-kira gambarnya berubah. Coba lagi ganti yang ini, contohnya yang agak beda, terus di -16 ya. Lihat audionya turun ya, tadi dari atas sini ke bawah, dan gambarnya juga berubah. So ini sangat efektif ya buat teman-teman yang hanya mau sekedar testing aja, ini audio sudah masuk atau belum dan sebagainya, tanpa harus membuka aplikasi-aplikasi lain. Oke, cukup jelas ya ini kegunaannya seperti apa. Kita akan lanjut ke tools berikutnya, adalah NDI Audio Direct. Bring audio I/O in out of any digital audio workstation that supports Steinberg VST3 plugins. Oke, gue nggak begitu main DAW ya.
Cuman gue udah ngecek sedikit sih. Ini intinya fungsinya adalah kalian bisa menghubungkan ya audio dari DAW ke misalnya untuk streaming kemana ya, ke OBS, dan mungkin sebaliknya mungkin ada audio dari mic dari OBS atau apa mau dikirim ke aplikasi DAW kalian. Nah, tapi gue kurang paham nih di contohnya ada ketika kalian klik untuk mencoba aplikasinya, dia akan muncul permission. Audio Direct includes audio plugins from all common apps, include Harrison Mixbus, Ardour. Gue sih adanya Ableton ya. Gue nggak tahu bisa apa enggak. Cuman ya mungkin silahkan buat teman-teman yang main di dunia per DAW-an musikan, mungkin bisa ngetes bisa atau tidak dengan DAW kalian. Gue hanya ya udah segitu aja dari gue, cuma ngejelasin kalau ini gunanya untuk mengirim audio dari DAW ke sebagai source NDI, mengirim dan menerima ya dari DAW dari source NDI. Next, NDI for Premiere Pro, renderless real-time NDI in-out with embedded alpha. So ini kira-kira fungsinya gini guys. Ini kan lagi pada WFH semua kan ya, semua lagi remote, lagi masih PPKM segala macem. Jadi mungkin nih buat teman-teman editor ya kan yang masih harus ngejar deadline, yang masih tetap kerja dari rumah, mungkin banyak revisian segala macam, dan klien atau bos pengen ngelihat nih hasil editannya, terus mereka pengen coba mundur dikit, maju dikit segala macam gitu kan, atau pas lagi mau review, mau meeting di Zoom, terus pengen banyak orang yang pengen ngeliat nih hasil editan lo seperti apa. Nah bisa aja sih lo ngebuka Premiere-nya terus di screen capture segala macam. Nah cuman ini adalah cara lain gitu, cara lain. Jadi dengan NDI tools ini kalian bisa langsung nge-output ini ya, berarti output videonya ke NDI sebagai NDI source yang bisa ditangkap lagi dengan yang webcam input tadi dan di output ke sebagai webcam input ke Zoom misalnya, kira-kira seperti itu ya. Langsung aja contohin aja kali ya. So gue sudah buka Premiere ya. Ini file editan video tutorial yang kemarin diupload. Dan di Premiere tinggal ke edit ya, preference tadi, terus ke playback. Oke, dan di sini ada video device, playback, di sini ada NDI output. Jadi ini bukan aplikasi ya sebenarnya ya, untuk tools ini dia lebih ke sebuah plugin untuk Premiere. So kita select aja NDI output, oke, dan kita coba sekali lagi buka di OBS. Ini masih test pattern yang tadi. Kita ganti Premiere Pro, oke. Ini dia ya output dari Premiere Pro. Dan kalau misalnya ini coba ya side by side, ketika di sini playbacknya dirubah ya kan, akan terupdate juga ya, akan terupdate di OBS-nya, dan audionya pun juga yang dari videonya akan dikirim juga aman. Oke, simple ya untuk plugin yang ini. Next tool adalah Studio Monitor. Ya ini di NDI Tools 4 juga ada dan sudah sering gue gunakan. Studio Monitor adalah untuk menerima sinyal NDI. Jadi kalau misalnya tadi yang test pattern itu untuk ngetes kirim, ini Studio Monitor bisa untuk ngetes menerima. Jadi kalau misalnya gue ngirim dari OBS atau dari vMix atau dari sebuah laptop, terus di PC satunya bisa ngetes nih keterima nggak inputnya hanya dengan menggunakan Studio Monitor ini. So kalau misalnya kalian sedang ada live streaming project atau apa, terus pengen PGM-nya gitu, misalnya dari vMix mau dikirim ke beberapa device gitu, misalnya klien pengen ngelihat di sini di ruangan ini, beda ruangan itu semuanya satu jaringan, bisa tuh semuanya dikirim dari vMix, terus di masing-masing laptop tinggal ngebuka Studio Monitor aja untuk melihat program dari vMix-nya gitu. Jadi bisa juga untuk ngetes juga, mungkin dari sana udah ngirim, di laptop ini bisa nerima nggak sih, nggak perlu buka OBS, nggak perlu buka vMix, bisa menggunakan Studio Monitor ini hanya untuk ngetes udah diterima atau belum sinyal NDI-nya. Seperti itu. Tapi sebenarnya ada fitur lain juga dari Studio Monitor ini. Kita learn more dulu.
Takut ada fitur baru ya. Welcome to NDI Studio Monitor. View or display any NDI video source across your network in real time. Seperti yang gue udah info barusan, tinggal running aplikasinya aja. Terus di sini bisa select ya, semua NDI yang ada di jaringannya akan muncul di sini, Dan seperti yang gue bilang tadi, sebenarnya banyak fitur-fitur lainnya yang bisa didapatkan dari si NDI Studio Monitor ini ya kan, can do much more. Cuman kayaknya ini gue akan bikin video yang hanya khusus ngebahas Studio Monitor karena fiturnya banyak banget. Kalau gue coba masukin semuanya dalam video ini akan panjang. Langsung kita tes aja ya. Gue akan start Studio Monitornya. Oke, ini windownya sudah muncul. Bisa gue full screen kalau butuh, dan di sini ada hamburgernya. Diklik. Dan di sini ada semua semua output NDI yang ada di jaringan akan muncul di sini. So contohnya tadi Premiere Pro yang tadi. Nah, ini dari vMix adalah harusnya si kamera gue ya. Halo. Oke, terus ini ada settingan ya. Ini bisa nambah monitor satu lagi ya. Jadi kalian bisa ada lebih dari satu monitor seperti ini ya. Jadi ada dua, misalnya mau satu laptop pengen ada dua input ya kan, yang ini dan entah yang lain ya, dari mana bisa pilih-pilih lah ya. Ini dua-duanya gue bikin kamera gue aja. Jadi kalian bisa, gue nggak tahu ya maksimalnya berapa input, tapi lumayan berguna ketika kalian harus ada satu control room yang mesti memonitor beberapa input NDI. Oke, so basicnya ini untuk monitoring ya, kebutuhan monitoring. So kita lanjut ke tools berikutnya, NDI Access Manager. Nah, ini mudah-mudahan gue bisa menjelaskan ini dengan baik dan benar. Intinya ini adalah sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk nge-manage traffic NDI yang ada di jaringan kalian. Langsung aja ya, learn more, manage the visibility and accessibility of NDI system and sources in your network. Nah, tinggal di start aja aplikasinya, dan ini penjelasan groupingnya ya, seperti ini kira-kira. So misalnya gue ada 3 studio ya, ini studio gue ceritanya, dan gue bikin sebuah grup ya, judulnya public, dan gue ngirim video output gue yang judulnya public ini. Nah ceritanya di sebelah kiri gue ada studio B, dan ruangan sebelah kanan ada studio C ya. Dan ini gue ngirimnya, ini grupnya judulnya public ya, dan bisa dilihat di ruangan B ini receive grupnya public ada juga, dan di ruangan C ini ada receive grupnya public juga. Jadi apapun yang gue kirim ya dari send group public ini bisa diterima di studio B dan di studio C ya, karena mereka ada receive grupnya public. Dan ini yang ruangan C ini dia send grupnya namanya art dev group ya kan, dan si ruangan B ini send grupnya namanya editorial group. So saat ini ya kedua ruangan ini bisa menerima dari si ruangan A ini, tapi ruangan A ini tidak bisa menerima dari kedua ruangan ini ya. Mereka hanya tertutup di area masing-masing, di studio masing-masing. Next. Nah, sekarang bisa lihat di ruangan A ini, utama ini, receive groupnya ada tambahan nih, editorial group dari ruangan B. Jadi artinya sekarang ruangan utama ini bisa menerima NDI output dari ruangan B. Jadi ini bisa saling melihat ya. Tapi yang C tetap hanya bisa menerima dari A, tapi tidak bisa mengirim ke A. Nah, ini berikutnya ditambahin receive groupnya di ruangan utamanya. Jadi sekarang ruangan utama bisa mengirim ke dua ruangan B dan C, dan bisa menerima dari ruangan B dan C, tapi B dan C tidak saling mengirim ya, tidak saling, dari B tidak mengirim output ke C, dari C tidak mengirim output ke B. So ini cuman ini aja sampel aja ya, example aja, bisa disetting seperti apa. Oke, ini untuk aplikasinya kira-kira terlihat seperti ini ya. Gue gak akan terlalu dalam lanjut ngebahas tentang NDI Access Manager ini, karena gue gak akan bisa ngedemoin juga. Ini ada butuh mungkin ada pemahaman basic network dan segala macam, dan
Jujur, gue sendiri pun mungkin tidak akan menggunakan tools ini. Tapi ya who knows ke depannya, kalau tiba-tiba gue nggak mager terus pengen belajar lebih dalam, mungkin gue akan bikin video tentang Access Manager ini. So kita lanjut aja ya ke tools berikutnya, yaitu NDI Remote. Send or share any NDI source over the web. Nah, NDI Remote ini share or receive an NDI source over the web. Nah, ini buat teman-teman yang kadang suka bingung, aduh, gue pengen tiba-tiba ada speaker, pembicara dari mana gitu yang mungkin nggak lewat Zoom, nggak lewat apa, cuman pengen diundang buat masuk ke dalam production kita gitu, ke live streaming kita. Nah, ini kalau teman-teman yang biasa menggunakan vMix Call ya, di vMix ini fungsinya sama. Jadi dengan aplikasi ini kalian bisa, ini ada 8 koneksi, ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Dan untuk masing-masing koneksi ini kalian bisa generate QR code atau link yang bisa di-share ke teman ya, yang entah di mana di ujung dunia. Dan mereka bisa menggunakan link itu untuk call in ya, seperti Zoom gitu. Kita bisa mendapatkan gambar mereka dan audio mereka juga. Nah, ini ada beberapa fitur yang seperti biasa gue kalau sudah menyangkut networking kurang paham. Tapi sebetulnya gue juga baru nyoba sedikit ya tools yang ini. Kita akan coba sedikit aja. Tapi again, ini salah satu aplikasi yang mungkin butuh video tersendiri untuk penjelasan lebih dalam. Kita start dulu. Oke, ini aplikasinya sudah dibuka dan gue akan mengaktifkan satu remote connection dan share. Nah, ini akan di copy linknya ya, atau QR code-nya, dan ini akan gue kirim ke teman ya, agar dia bisa mencoba call in menggunakan link ini. Gue akan membuka OBS dan gue akan coba. Di sini ada remote connection 1. Oke. Nah, ini dia. Halo Sadam. Nah, ini audionya juga sudah masuk ya. Di sini boleh dada. Dada Bapak Sadam. Dada. Halo. Bisa switch kamera, coba switch kamera. Wow, mantap. Oke, jadi bisa dari sisi yang menerima juga bisa switching kamera, jadi bisa menggunakan webcam dan sebagainya. Anyway, sekilasnya seperti itu ya. Ini berguna kali ya kalau misalnya kalian lagi ada production gitu, tiba-tiba pengen misalnya ada giveaway gitu kan, acara giveaway streaming, terus yang pemenangnya siapa, mau dimintain pendapatnya dong, ininya nggak perlu lewat Zoom, nggak perlu apa, langsung kirim link aja, dia bisa buka dari HP, bisa buka dari browser, terus kita bisa terima gambar dan audionya untuk dimasukin ke production kita. Mantap sih, ini kalau di vMix, untuk vMix Call mahal loh, mesti upgrade ke yang 4K buat dapetin 4 input, ke yang Pro buat dapetin 8 input. Ini gratis dari NDI Tools. NDI Remote kalian bisa langsung dapetin 8 input ya, bisa jadi via web, diterima, dijadiin NDI, dan dari vMix atau di OBS tinggal di capture sebagai NDI source, ditambahkan sebagai NDI source aja. Tools berikutnya adalah NDI for VLC. Nah, ini sama mirip-mirip dengan yang NDI for Premiere Pro ya. Dia bukan aplikasi tapi lebih semacam add-on aja. Learn more. Present video content and other supported multimedia to the network as IP source directly from VLC Media Player. Jadi kalian bisa ngeplay media dengan VLC Player dan itu di output via NDI. Mungkin gini ya, mungkin teman-teman ada acara gitu, entah itu wisuda atau apa yang pengen di-streamingin, terus pengen ada satu laptop yang khusus untuk ngeplay media misalnya gitu, dan gue nggak tahu ya, bisa sebenarnya sih untuk play media bisa pakai OBS dan sebagainya ya di outputnya dia juga, tapi entahlah, mungkin cuma ada satu file atau apa, dan kalian pengen ngeplay dengan VLC, berarti kalian bisa dengan satu laptop ngeplay video yang udah disiapkan dan di output dan diterima di vMix dan sebagainya. Again, sebenarnya banyak option lain, cuman ya kenapa enggak, kita coba lihat seperti apa. Gue sudah buka VLC player ya, ini ada video bumper kita, dan ini kalau gue play ya, ini masih ngeplaynya di monitor ini. Gue pause dulu sebentar, dan tadi ke preferences ya, terus video output to NDI video output,
and audio ya, audio to NDI. Save. Coba gue play. Masih ada ya, masih ngeplay di sini. Coba di OBS kita akan coba ganti source-nya to VLC ya, VLC. Belum ada. Coba kita stop dulu, play lagi. Nah ini nggak kelihatan ya. Kalau tadi kan kita play terus muncul videonya, ini bisa dilihat videonya ngeplay, cuman gambarnya tidak muncul. Nah coba kita lihat di OBS. Ini sudah muncul VLC, oke. Dan kita coba play lagi. Coba ya. Oke, VLC-nya dikecilin aja. Coba play. Ya, dan bisa dilihat ngeplaynya di OBS. Tapi sebenarnya agak aneh ya. Menurut gue harusnya lebih lebih baik di VLC playernya terlihat dan tapi dia sembari output kontennya juga via NDI. Jadi nggak kita juga bingung nanti kalau pakai laptop kedua dia nggak bisa ngelihat lagi ini yang lagi di play yang video yang mana lagi. Terus berikutnya adalah NDI Screen Capture. Ini dulu awal-awal NDI 4 namanya masih Scan Converter kalau nggak salah ya. Nah ini juga salah satu NDI tools yang mungkin akan sering teman-teman gunakan. Screen Capture gunanya adalah learn more ya. Welcome to NDI Screen Capture. Present a computer display webcam or a region of interest as NDI output with audio. Jadi gini ya, misalnya nih kayak ada event, terus kalian butuh ngepin dari Zoom gitu, misalnya ngambil input dari beberapa layar Zoom, misalnya 3 laptop. Dan masalahnya capture cardnya terbatas gitu kan, capture card cuma 1, jadi hanya bisa nge-capture dari via HDMI dari 1 komputer aja. Nah tapi yang 2 komputernya gimana? Capture cardnya kurang. Oke, bisa dadakan menggunakan screen capture ini. Jadi bisa diaktifin screen capture-nya di layar, gue akan nunjukin setelah ini seperti apa, dan diterima di vMix-nya atau di OBS-nya ya. Jadi ini bisa buat backup jika kalian kekurangan hardware untuk meng-capture screen dari laptop ya. Dan tadi bisa untuk webcam juga, dan dari screen layar yang di capture juga itu bisa di zoomin ke bagian-bagian yang pengen kita capture, jadi nggak harus full screennya juga. So aplikasinya sudah gue launch ya, bisa dilihat di sini akan muncul ikonnya screen capture. So, kalau diklik kanan dia akan muncul beberapa option, misalnya frame rate. Oke, gue mau ngirim 30p aja screen capture-nya. Terus untuk mouse-nya mau di capture atau tidak, audio source-nya mau dari mana, dari sistem audio atau enggak. Di sini silence saja, gue nggak mau ngirim. So gue akan coba untuk nih ya, kita buka OBS dan kita coba terima. Nah di sini bisa lihat langsung ada Nvidia GeForce RTX 3090, 3092, 3093 dan 3094. Jadi gue jelasin sedikit karena gue ada VGA-nya yang gue pakai sekarang ini kan GTX 3090 RTX 3090. So si screen capture ini akan ngebaca kalau pakai desktop ya, grafik card apa yang kalian pakai gunakan, dan ada berapa output yang digunakan. Gue kan sekarang menggunakan 4 monitor nih, jadi kepake itu port 1, port 2, port 3, port 4, kan ada 4 port, 3 port display dan 1 port HDMI. Semuanya kepake. Artinya si screen capture ini tahu bahwa ini ada 4 monitor, dan dia akan mengirim semua monitor yang terhubung di graphic card tersebut. Jadi gue bisa milih ya di OBS contohnya. Oke, gue mau nampilin layar gue yang ini ini dia ya. So ini layar nomor 3 yang dikirim via NDI, dan ini sudah berhasil terlihat. Nah sekarang gue pengen ngetes yang ini ya, yang region of interest. Artinya kalau ini kan nge-capture-nya full screen ya, full screen. Coba klik kanan, capture setting di region of interest, dan sekarang harus di-configure nih region of interest-nya semana. Configure. Nah gue akan muncul sebuah layar nih ya kecil. Nah ini window-nya, kita bisa framing bagian mana yang mau di-capture oleh screen capture-nya. Jadi gue akan nge-capture hanya aplikasi NDI-nya aja seperti ini, dan bisa dilihat di OBS
yang diterima hanya bagian yang di-highlight dalam window tersebut. Ya mungkin ini buat teman-teman yang mungkin bikin tutorial atau apa terus pengen nge-highlight bagian-bagian spesifik dari layar tersebut, fitur ini bisa sangat berguna. Sisa 2 tools lagi, dan oke, gue tahu tadi ngarahnya kita gini ya, dan ini harusnya kita ngebahas NDI Bridge dulu, tapi gue akan lengkap dulu. Gue pengen ke NDI for After Effects dulu, karena ini NDI Bridge menurut gue yang paling menarik ya, fitur terbaru yang paling menarik di NDI 5 ini. So untuk kesini dulu, yang NDI for After Effects ini sama persis ya seperti yang untuk Premiere Pro. Jadi ini gue nggak akan nyontohin karena sama ya, dia hanya sebagai plugin. Kalian bisa nge-output project yang sedang kalian kerjakan, ini bisa di-output dan bisa contohnya dikasih lihat ke bos atau ke klien mungkin via Zoom dan sebagainya. So ini sama persis, hanya untuk beda aplikasi saja. Nah, NDI Bridge ini adalah tools yang paling game changing sih kalau menurut gue ya. So apa sih itu NDI Bridge? So share NDI sources with others beyond your local network. Nah, selama ini kita kan menggunakan NDI itu untuk production yang ini ya, dalam local network ya. Mungkin kita dalam satu gedung, terus kita ada event, ada apa, live sudah atau apa gitu kan, production. Kita sharing audio dan video melalui network ya, lokal network kita, router atau switch, untuk berbagi antara komputer dan laptop. Tapi sekarang menggunakan NDI Bridge ini kita bisa mengirim ke lokasi-lokasi lain via jaringan internet. Nah ini mantep banget nih. Jujur gue sih sebelumnya belum mengeksplor ya. Jadi seperti gue bilang di awal tadi, ini video yang untuk ngebahas apa aja sih NDI tools yang baru, dan nanti mungkin akan bikin video yang terpisah untuk masing-masing yang lebih in-depth lagi. Karena ini untuk setupnya membutuhkan pastinya ada port forwarding segala macam, buka portnya agar bisa menerima kiriman NDI-nya ya, antar lokasi. Tapi secara garis besar ini sangat powerful banget jika kalian ada tim di berbagai tempat. Gue sendiri penasaran banget, gue pengen tahu kualitasnya seperti apa yang bisa dikirim, delaynya seperti apa, bisa ngirim, misalnya kita kalau ngirim video menggunakan green screen, apakah nyampe ke lokasi berikutnya clean nggak gambarnya dan segala macam. So pasti ini gue pasti banget akan ngetes NDI Bridge ini, dan ketika gue udah fasih menggunakannya pasti akan langsung gue share. So anyway, cukup segitu dari gue. Tuh sudah kita bahas semua NDI tools yang terupdate ya dari NDI 5. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya, tools-tools yang ada ini untuk production kalian. Semoga bermanfaat. Gue sih ada beberapa yang pastinya akan sering kita gunakan. Dan sudah, kalau misalnya kalian ada request ya, misalnya bahas yang studio monitor dong, atau bahas yang ini dong lebih in depth atau gimana, lebih detail, tulis aja di komen biar gue juga tahu yang mana nih enaknya yang mau dibahas duluan. Silahkan. Dan pastinya jangan lupa subscribe to Fame Studio. Jangan lupa join komunitas kita di Facebook, linknya ada di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya.